semua untuk hal ini gitu ya kan, karena kita udah panjang lebar ya guys ya kan, udah panjang lebar untuk secara umumnya, secara khususnya juga udah. Nah sekarang Awa ingin bertanya nih gitu, kayak mana sih apa sih solusi kita gitu kan terhadap prihatin tadi kan, terhadap hal yang semacamnya dari OKP sendiri, kakak-kakak semua gitu, dari yang umumnya tadi persoalan pelecehan, apa sih yang harus kita buat gitu, atau kita kasihlah solusi untuk kedepannya supaya lebih lebih nyaman lagi lah untuk segala halnya. Mungkin kalau berbicara ya ini mungkin dari Kak Tasya dulu, gimana Kak? Oke, baik. Kalau dari aku kayaknya Ketum Gita punya PR lagi nih kayak gitu. Untuk melakukan diskusi lagi kayak gitu kan. Karena kalau bukan hanya sekedar diskusi, akan ada kajian-kajian lainnya sehingga menghasilkan sesuatu yang tadi keresahan kita, kekhawatiran kita, harapan kita, keinginan kita yang udah panjang lebar kita diskusikan, ada impact yang akan dirasakan oleh banyak orang, ada buahnya seperti itu. Nah jadi harapannya ini bukan hanya sekali kayak gitu. Nah teman-teman pun mungkin kayak dari saya, dari GMKI sendiri, dari GMNI sendiri masih sendiri-sendiri. Nah kita coba bawa sekian agak rame. Nah di sana kita bertukar pikiran lagi. Nah ini kan masih tadi saya bilang A sampai D, ini masih kulitnya kayak gitu kan. Nah kita lanjutkan lagi dari E sampai sekian-sekiannya kayak gitu. Harapannya karena banyak ya yang saya ikuti atau yang ini yang yang kita lihat cuma sekedar ya diskusi. Yang penting apa programnya ya, programnya terjalankan, agar terrealisasi tanggal sekian kayak gitu. Keisi medsosnya gitu kan, perempuan pemimpin kayak gitu kan. Nah harapannya juga ini berkelanjutan kayak gitu. Mungkin dari pihak pelaksana kan, dari Ketum Gita dan teman-teman semuanya bisa melaksanakan kedua kalinya. Kami dari GMKI siap untuk hadir lagi, untuk bersama-sama kita diskusi, kita berantas segala kekhawatiran yang ada, sehingga teman-teman, sehingga perempuan-perempuan yang ada di sini, perempuan-perempuan yang di luar sana merasa aman saat mereka melakukan kehidupannya dengan sebaik mungkin. Itu dari aku, terima kasih. Awak ambil ya bahwasanya kakak lebih ada kajian untuk selanjutnya, bukan hanya stucknya sampai di sini aja, terus yang 5 tahun yang akan datang ada lagi gitu ya kan, atau gimana gitu ya kan, karena pembahasan perempuan ini cukup sangat ya gitu luas. Nah kalau untuk Kak Maria gimana nih? Kalau dari saya PR juga ya. Untuk ke depan nih jangan kita fokus ke perempuan saja, supaya kita bisa dapat solusinya apa. Kita dapat lagi lah topik-topik yang menarik ke depan nih, siapa tahu kan bisa menjadi solusi juga untuk permasalahan ini kan. Apalagi wanita nih marak kali ya. Terus untuk pesan dari saya ya, mewakili masih ada sesi lagi ya. Sebenarnya perempuan sabar mengingat waktu. Udah closing statement ini udah. Sabar. Janganlah. Iya sih. Kalau dari saya untuk ke depan itu lagi ya, kita cari lagi topik-topik menarik, kita kembangkan lagi supaya orang tuh mungkin makin kepo kan. Mungkin ini kan di publish atau gimana, ada teman-teman nanti ayo kita ikut lagi lah, mana tahu ada link-linknya, mereka nih bahas tentang apa lagi ya ke depan. Jadi kita cari lagi lah topik-topik yang baru, yang menarik gitu, yang membuat orang tuh setidaknya termotivasi lah ya. Ya, tidak sekedar mereka lihat gerak kita di sini, tapi nggak ada yang mereka resapi gitu kan. Jadi kita sebagai perempuan itu harus bisa menjadi motivator ya, untuk sesama perempuan. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak Maria. Sama lagi ya kan, bahwasanya harus ada kajian selanjutnya nih tum kita, bahwasanya
jangan hanya stucknya sampai di sini aja, finishnya sampai di sini aja, harus ada nih topik-topik utama lagi, topik-topik hal yang terbaru di masa generasi Z di zaman sekarang ini gitu ya. Nah kalau untuk Kak Vega sendiri gimana nih, kegiatan apa sih gitu yang harus dilakukan lagi gitu? Sebenarnya sepakat gue sih dengan ibu-ibu ketua yang lainnya gitu. Kalau saya sih lebih bahasanya gini aja, kita banyakin ngopi ya gitu. Ngopi itu kan nggak harus minum kopi, tapi bisa dikatakan dengan ngobrol para intelektual juga kan gitu. Jadi tapi tidak hanya sekedar ngopi bicara-bicara gitu, tapi bagaimana implementasi kita dari hasil ngopi tadi gitu kan. Terus bagaimana, kalau bisa sih harapan saya sih emang ada gebrakan gitu. Bagaimana kita bentuk forum yang emang harus kita perkokohkan forum tadi untuk emang menyampaikan hak-hak perempuan gitu kan. Kita nih temanya lebih menyangkut perempuan ya gitu. Jadi bagaimana gebrakan kita ke depan emang harus ada yang terrealisasi. Emang gak hanya ini seperti solusi yang saya bilang tadi, saya menghimbau kepada kawan-kawan baik seluruh kawan-kawan OKP atau kawan-kawan aktivis atau kawan-kawan yang emang gak aktif dalam organisasi, gak apa-apa gitu. Jadi saya menghimbau keberanian kawan-kawan selaku perempuan untuk menyampaikan ketika ada pelecehan seksual, kita laporkan kepada Dinas Sosial Perlindungan Perempuan gitu. Jangan takut untuk menyuarakan suara perempuan gitu. Jangan takut kita berhadapan dengan petinggi-petinggi gitu. Jadi kita harus berani gitu dengan cara seperti itu, atau dengan cara yang saya bilang tadi, kita menyampaikan kepada parlemen-parlemen untuk memperkuat undang-undang atau hukuman yang setimpal dengan pelaku pelecehan seksual tadi, dengan hukuman mati gitu. Contohnya seperti itu gitu. Jadi jangan takut gitu. Jadi saya lebih ke arah bagaimana kita memang membentuk forum tadi gitu. Forum tadi untuk melakukan sebuah gebrakan gitu. Jadi emang kita gerakan gitu, nggak hanya bicara dari kita ke kita. Jadi kita gimana nanti kita menanggapi isu-isu yang terjadi, tentu kita ngopi dulu lah gitu. Ini ada loh isu ini di daerah saya. Kan kita berbagai daerah ini gitu. Mana tahu kita bisa saling bantu untuk menyampaikan kepada contohnya Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Jadi emang berbondong-bondong kita gitu. Kalau tidak dengan, nggak hanya semuanya diselesaikan dengan aksi atau demo gitu, tapi bisa kita ketika forum tadi udah kokoh, kita bisa bareng-bareng langsung ke kantor Dinas Sosial. Terserah orangnya mau menerima kita atau enggak, tapi setidaknya itu udah bentuk usaha kita selaku perempuan atau sebagai perpanjangan tangan perempuan lainnya gitu. Jadi kalau emang kita udah tahu nih kejadian, tapi kita hanya bisa membahas dari kita ke kita, namun kita tidak ada solusi untuk menyelesaikan ini. Gimana kita melindungi para korban tadi gitu, dengan cara ya posko pengaduan yang luar biasa disediakan oleh Dinas Sosial Perlindungan Perempuan tadi gitu. Nah, kebanyakan perempuan ini nggak bisa dilindungi dengan apa ya, sejauh ini menurut teman-teman Dinas Sosial Perlindungan Perempuan udah sangat melindungi perempuan belum? Enggak kan? Belum, nggak ada solusi bagi mereka kan, baik secara hukum pun juga nggak ada. Mereka banyak mengusulkan undang-undang tentang perempuan, tapi apa, implementasinya nggak ada. Tetap terjadi pelecehan seksual, tetap terjadi hal-hal yang senonoh terhadap perempuan, tetap terjadi problem terhadap perempuan. Jadi apa sih yang bisa satu saja terrealisasi dengan pemerintah ini gitu terhadap hal-hal perempuan? Contohnya Dinas Sosial Perlindungan Perempuan tadi emang ada satu hal yang bisa mengurangi problem-problem perempuan ini, udah apresiasi menurut saya, udah apresiasi gitu. Jadi satu hal yang harus kita kawal gitu, setidaknya kalau kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi setidaknya satu masalah bisa kita selesaikan, kita udah luar biasa dan kita udah berguna sebagai aktivis perempuan kalau menurut saya ya. Kalau sejauh ini kita belum berguna kalau menurut saya. Jadi itu yang saya apa ya, mungkin lebih karena kesadaran untuk gebrakan sih gitu. Mungkin sampai moderator. Berarti bahwasanya harus ada kajian lagi, atau tadi udah dikasih nih bocoran bahwasanya nama grupnya itu ngopi ya kan, ngobrol santai para intelektual ya kan. Mungkin itu nanti ya walaupun nggak minum kopi ya, mungkin akan ada mungkin PR lagi kepada tim kita karena selaku pelaksana ya. Mungkin nanti di lain waktu mungkin ada gitu. Nah kalau untuk Kak Gita sendiri nih, gimana kegiatan apa sih untuk per OKP semuanya tadi? Iya, sebenarnya ada beberapa ini ya, perhatian khusus ya, baik itu mungkin
di internal kita OKP dan juga apa kegiatan yang bisa kita lakukan di lintas OKP. Kalau menurut saya sebenarnya individu ataupun mahasiswi-mahasiswi yang cerdas secara intelektual itu banyak, cerdas bijak itu udah banyak, tapi bagaimana mentransformasikan kecerdasan intelektual yang kita miliki ini kepada kecerdasan sosial, akhirnya investasi sosial ini bermanfaat begitu. Nah kalau yang individu di per OKP yang hebat-hebat itu banyak, tapi bagaimana nih mentransfer nilai-nilai ini kepada sosial. Nah ini sebenarnya yang harus menjadi PR bersama gitu kan. Kalau kata Tum Tessa, ini PR saya begitu kan, ini PR kita bersama teman-teman ya. Kita di Kohatibatku juga menunggu nih undangan, ajakan ngopi-ngopi barengnya, walaupun ngopinya nggak minum kopi ya, minum milkshake contohnya begitu kan, kalau ini teh kotak begitu ya. Kalau apa ya gebrakan yang bisa kita lakukan di lintas OKP. Jadi saya tuh punya impian Bu Moderator, gimana kalau kita buat yang namanya jambore perempuan. Nah, tapi ini yang menggerakkan ini adalah kita di lintas OKP. Nah, itu salah satu contohnya gebrakan-gebrakan perempuan ya yang bisa kita lakukan. Karena kenapa itu yang saya katakan tadi, sebenarnya tujuan mengadakan diskusi-diskusi seperti ini, talk show ini adalah meningkatkan emosional kita gitu. Karena jangan bicara gebrakan kalau emosional kita ini belum terbangun begitu. Itu kenapa saya kalau di komunikasi ini saya agak nyinyir ya kepada ketum-ketum atau ibu ketua ini, karena itu gitu. Kita harusnya sebagai menyandang aktivis perempuan ini berat teman-teman ya, nggak sembarang orang ya bisa aktivis perempuan nih, apa yang kamu perbuat begitu. Setidaknya diskusi ini menjadi bentuk ikhtiar kita, menjadi bentuk usaha kita untuk mencerdaskan, mengedukasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana begitu. Jadi kalau gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di lintas OKP, menurut saya ada gerakan yang itu sifatnya membangun pendekatan emosional. Contohnya seperti jambore perempuan. Ini kalau perempuan Sumatera Barat bisa melaksanakan jambore perempuan, mendatangkan 1000 perempuan, wah ini gila banget gitu kan. Benar kalau kata Ibu Vega, ini Dinas Pemberdayaan Perempuan ini teman-teman ada nih, ada Sapalink, ada hot linknya nih. Tapi menurut saya ini hanya semacam bentuk administratif aja. Tapi contohnya nih kasus yang masuk 94 kasus kekerasan seksual. Berapa kasus yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan contohnya gitu. Ini kan itu yang saya katakan tadi, bentuk-bentuk perlindungan ini belum sampai terasa kepada akar rumput tadi. Ini yang harusnya kita kawal begitu. Itu sih kayak saya kira ya gebrakan-gebrakan yang bisa kita buat. Jadi memang agak berat menyandang aktivis perempuan ini. Begitu Ibu Moderator. Harus adanya dulu kayak jambore gitu kan, sehingga pendekatan emosional. Macam kita ini juga pendekatan emosional karena kita saling kenal, saling apa, nanti akan ada pula lanjutannya lagi. Nah, kalau untuk menurut Kak Osi gimana nih persoalan kegiatan hal lanjutan yang akan dilaksanakan gitu? Ya moderator, kalau menurut saya juga setuju sih moderator. Emang kalau bisa sekali seminggu, kalau nggak bisa 1 kali 2 minggu lah kita adakanlah pertemuan-pertemuan ini. Kalau kata tadi kan ada yang mengatakan bahwasannya PR kita semua kan, ini PR kita semua bahwasannya. Waktu itu saya juga pernah diundang oleh IMN, GMNI juga pernah diundang oleh IMM yang mengadakan talk show perempuan waktu itu. Juga sangat menarik gitu. Nah selanjutnya mungkin apa kami dari GMNI, GMKI, PMKRI nanti saling undang-mengundang. Nanti mudah-mudahan apa yang kita bahas tidak hanya habis di sini. Nanti sekarang kita udah bahas gebrakan, udah bahas jambore, ternyata ujung-ujungnya nol kan, zong. Ya, so kalau bisa emang iya, kalau berkelanjutan sekarang mungkin kita berenam. Besok kalau bisa lebih banyak lagi kita kan. Mungkin dari kami GMNI, kami tidak membawa yang lain, cuman saya sendiri. Mungkin besoknya kita ada membawa agak 5, agak 3 lah dulu kan. Mungkin keterbatasan tempat misalnya. Nah kalau untuk masalah keberlanjutannya emang itu harus kita sering duduk lah. Walaupun nggak ngopi, walaupun kita nggak ngopi, minum air putih pun nggak apa-apa lah. Kalau iya nggak perlu di kafe, dimanapun bisa. Kayak kita duduk di game di mana gitu. Kalau bisa itulah. Kalau berkeberlanjutan lah kita membicarakan tentang perempuan ini. Jangan hanya kita perempuan, ajaklah bungnya. Lebih romantis pembahasan kita tentang perempuan. Percuma kalau kita hanya bahas perempuan, kita aja, kita nyolot tentang kita. Kita dengarkanlah pandangan dari bung-bung kita nantinya. Bagaimana sih perempuan itu sebenarnya? Kita merasa nih, kita ini udah baik. Kita udah menjadi perempuan yang emang perempuan sesungguhnya gitu kan. Misalnya masalah kesetaraan, masalah keadilan. Tetapi
nyatanya perspektif laki-laki tadi tidak memandangnya dari situ, tidak menilainya dari situ. Nah, PR lagi untuk kita nantinya. Cuma juga kita nantinya bahas perempuan. Malah kaum laki-lakinya sendiri tidak mengerti gimana seharusnya perempuan, gimana itu perempuan. Dia cuma tahu punya istri, ngerjain rumah, punya anak, udah. Itu aja. Kemungkinan itu tuh mungkin laki-laki satu lah, mungkin nggak ada yang di sini lah, yang di OKP mungkin laki-lakinya semua tuh emang baik-baik kan di OKP, mungkin di luar gitu sih. Kalau bisa berkelanjutan lah acara kita ini. Cuman sangat saya apresiasi loh dari Ketum Kohati dengan acara ini. Saya sungguh, yang awalnya masalah perempuan pasti kita perempuan ini, cuman dari tadi kita udah menguliti perempuan, oh gini, ternyata emang separah itulah perempuan sekarang. Ya, terima kasih.